Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mas, kesempatan kali ini mungkin kita harusnya itu berdiskusi sedikit tentang halnya belajar filsafat itu. Menurut saya itu Mas, belajar filsafat itu merupakan hal yang tidak penting karena tidak langsung menghasilkan uang. Nah, menurut saya pribadi itu Mas, kalau kita berbicara secara realistis saja, belajar filsafat itu memang terdengar keren di mata orang lain, di telinga orang lain. Tetapi hal tersebut, hal keren itu tidak bisa menjawab kebutuhan sehari-hari kita. Orang-orang seperti kita ini Mas, kita butuh yang namanya makan, kita butuh uang buat bayar listrik, bayar kos dan lain sebagainya. Tetapi ilmu filsafat itu justru lebih banyak membahas tentang hal-hal abstrak seperti halnya kehidupan, hal-hal kebenaran, keadilan dan lain sebagainya. Semua itu memang menarik Mas untuk kita dengar, tetapi itu tidak langsung membuat kita langsung seperti mendapatkan kerjaan atau penghasilan. Nah, di dunia kerja sekarang ini, kemampuan-kemampuan seperti halnya itu coding, desain dan lain sebagainya itu Mas, itu lebih cepat mendapatkan yang namanya uang dan lebih cepat dipakai untuk mencari yang namanya uang. Saya kurang setuju Mas. Memang filsafat itu tidak langsung menghasilkan uang seperti kerja teknis, kerja jualan atau lain sebagainya. Tapi bukan berarti tidak penting. Dapat melatih cara berpikir, daya kritis, muncul alasan yang tadi, memahami masalah yang berbeda sisi dan keputusan secara bijak. Banyak pekerjaan besar seperti banyak pekerjaan besar yang tidak butuh kemampuan teknis, tapi juga butuh kemampuan berpikir seperti seorang pemimpin, pengusaha, guru, hakim, bahkan pembuat kebijakan perlu berpikir secara mendalam agar tidak salah mengambil keputusan. Iya sih Mas, tetapi masalahnya kemampuan berpikir kritis itu tidak hanya didapatkan dari yang namanya belajar filsafat. Orang-orang bisa berpikir kritis itu banyak hal Mas, banyak jalan. Tidak seperti hanya itu 1+1 sama dengan 2 atau berapapun hasilnya 1 ditambah 4 menghasilkan 5 dan lain sebagainya Mas. Banyak jalan untuk mendapatkan 5, yang 1 tambah 4, 2 tambah 3 dan lain sebagainya. Sama halnya berpikir kritis Mas. Nah, berpikir kritis itu tidak hanya didapatkan dari yang namanya belajar filsafat. Berpikir kritis itu bisa kita dapatkan melalui yang namanya organisasi, pengalaman kerja, bisnis atau pelatihan profesional lainnya. Bahkan kursus seperti halnya public speaking, manajemen proyek, atau analisis data itu bisa memberikan manfaat yang lebih jelas Mas daripada belajar filsafat itu sendiri. Dan setelah kita ikut pelatihan belajar seperti itu, seseorang bisa langsung mempunyai yang namanya skill yang bisa ditawarkan ke pasar kerja. Sedangkan belajar filsafat seringkali membutuhkan waktu lama, bacaan yang berat dan hasilnya tidak langsung terlihat dalam bentuk penghasilan. Justru karena dunia semakin rumit, kemampuan berpikir juga menjadi semakin penting. Skill teknis bisa menghasilkan uang, tapi skill teknis kalau sekarang berpikir sudah menentukan hanya menjadi kode yang sudah berfungsi. Sesuatu menurut kesimpulan bertanya apa sesuatu dapat apakah itu benar, apa mencari yang lain, dan bagaimana mencari solusi yang lebih adil. Dalam bisnis misalnya kebutuhan hanya mengejar uang bisa membutuhkan konsumen atau lingkungan. Di sinilah filsafat membantu agar manusia tidak hanya pintar bekerja, tapi juga bisa mengambil keputusan. Ya, tapi kalau dari sudut pandang saya melihatnya tetap melihatnya itu dari kebutuhan yang nyata Mas. Banyak orang dewasa itu tidak pernah belajar filsafat secara serius Mas. Mereka berhasil karena mereka itu punya yang namanya keberanian, mereka punya yang namanya jaringan, kemampuan jualan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada. Nah, karena seseorang ingin mandiri secara finansial, lebih masuk akal jika ia belajar keterampilan yang langsung dibutuhkan di dunia industri Mas. Filsafat mungkin bisa memperkaya yang namanya pikiran kita, tetapi dalam kondisi ekonomi ini yang sulit, sesuatu yang bisa menghasilkan uang itu secara tidak langsung jelas bukan yang bisa secara tidak langsung tidak bisa kita jadikan sebagai prioritas utama Mas.
banyak orang yang memang bisa kalau belajar filsafat secara formal, tapi berarti nilai filsafat itu tidak penting. Tanpa saja orang yang bisa juga memakai pertanyaan-pertanyaan filosofis. Mereka berpikir hanya orang yang memang tidak bisa tanpa bicara filsafat secara formal, tapi bukan berarti nilai filsafat itu tidak penting. Tanpa saja orang yang sudah memakai pertanyaan-pertanyaan filosofis, mereka memiliki tentang tujuan hidup, mereka berpikir tentang tujuan hidup, nilai yang ingin dibawa dalam bisnis, cara memperlakukan orang lain, keputusan yang berakar. Itu semua adalah bagian dari cara berpikir filosofis. Jadi filosofis tidak harus selalu berupa baca buku tebal. Intinya adalah kemampuan berpikir jenis, kritis dan bertanggung jawab. Baik Mas, tetapi kalau dikaitkan dengan mosi yang tadi kita baca, yaitu belajar filsafat tidak penting karena tidak menghasilkan uang, itu mungkin ukuran dari mosi itu adalah uang Mas, yang langsung dihasilkan. Di dalam ukuran itu, filsafat memang lemah, dalam fungsinya lemah. Filsafat tidak mengajarkan cara membuat produk, cara menghasilkan uang, cara menghitung laba rugi dan lain sebagainya. Tetapi orang yang butuh pekerjaan cepat tentu lebih membutuhkan yang namanya skill praktis Mas. Karena itu belajar filsafat itu bisa dianggap tidak penting jika tujuan utama adalah menghasilkan uang dalam waktu yang cepat. Saya kurang setuju kalau filsafat bukan jalan cepat untuk mencari uang. Tapi menurutku filsafat tidak penting hanya karena tidak langsung menghasilkan uang itu terlalu rumit. Tidak semua hal penting harus menjadi uang. Tidak semua hal penting harus langsung menjadi uang. Pendidikan, karakter, kemampuan berpikir, etika, dan kebijakan juga penting untuk kehidupan. Uang memang dibutuhkan, tapi keputusan yang buruk bisa membuat uang hilang. Filsafat membantu manusia berpikir sebelum bertindak, memahami akibat dari keputusan dan membangun hidup yang lebih terarah. Jadi, intinya ini Mas, posisi saya ini sudah jelas. Dari di dalam dunia yang menuntut hasil cepat itu, belajar filsafat yang bukan kebutuhan utama. Orang-orang sebaiknya mendahulukan keterampilan yang bisa langsung dijadikan atau digunakan untuk menghasilkan dan belajar untuk menghasilkan uang secara singkat, secara instan. Filsafat boleh dipelajari sebagai tambahan ilmu, tambahan wawasan, tapi tidak bisa dijadikan sebagai prioritas utama. Nah, terutama bagi orang-orang yang sedang mengejar yang namanya kestabilan ekonomi. Posisi saya sudah sangat jelas. Filsafat tetap penting meskipun tidak langsung menghasilkan uang. Filsafat membentuk cara berpikir yang kuat, kritis dan etis. Kemampuan itu bisa mendukung seseorang dalam bekerja, memimpin, berbisnis, dan mengambil keputusan besar. Jadi nilai filsafat bukan pada uang yang langsung masuk hari ini, tetapi